SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk melakukan salah satu ibadah yang mulia, yaitu solat dengan berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang kita lakukan dan menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang Allah muliakan, pada sore hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu skala prioritas dalam beribadah di bulan Ramadan. Menentukan skala prioritas dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Kenapa kita perlu membahas tema seperti ini? Ada beberapa sebab yang menuntun kita agar mengetahui mana-mana ibadah yang harus kita dahulukan, khususnya di dalam bulan Ramadan. Karena di dalam Islam ibadah itu banyak sekali macamnya. Ketaatan, perbuatan baik itu juga bermacam-macam. Maka supaya kita bisa meraih pahala yang semaksimal mungkin di bulan Ramadan, maka kita perlu mengetahui tentang skala prioritas dalam beribadah. Sebab yang pertama, kenapa kita perlu mengetahui skala prioritas dalam beribadah? Yang pertama, karena Ramadan ini cuma sebentar. Ramadan itu cuma sebentar. Ketika dia datang, maka tidak terasa mungkin dia akan pergi kembali. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya Ramadan itu ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari. Hanya beberapa hari yang berbilang-bilang. Ini mengingatkan kita bahwasanya Ramadan ini kesempatan yang sangat-sangat langka dan terbatas. Sehingga kita perlu mana yang harus kita dahulukan, mana yang masih ditunda, yang dan sebagainya. Kemudian sebab yang kedua, kenapa kita perlu membahas tentang skala prioritas dalam beribadah? Yang kedua adalah tentunya tenaga kita terbatas. Kemudian harta kita juga tidak banyak. Kemudian kesibukan kita mungkin sangat-sangat padat. Terkadang seseorang memiliki kesibukan yang sangat luar biasa banyaknya, sehingga dia bingung mana yang harus dia didahulukan, mana yang harus dia kedepankan dan sebagainya. Maka disinilah perlu kita memperhatikan skala prioritas dalam beribadah. Jadi waktu itu terbatas, umur ini terbatas, tenaga kita juga terbatas, kemudian harta juga terbatas, dan kesibukan yang bisa jadi luar biasa. Maka di sini harus kita
ketahui mana yang harus dikedepankan dan mana yang bisa ditunda. Kemudian yang ketiga, kenapa kita perlu membahas skala prioritas ini? Supaya kita terjauhi dari tipu daya iblis. Karena di antara tipu daya iblis itu menjerumuskan, menggoda seseorang untuk melakukan amalan-amalan yang kurang utama sampai dia meninggalkan amalan yang lebih utama. Ya, di antara tipu daya iblis itu menggoda seseorang untuk melakukan amalan-amalan yang kurang utama dengan meninggalkan amalan-amalan yang lebih utama dan lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kenapa kita perlu membahas tema ini? Karena supaya kita memberikan porsi sesuai dengan tempatnya masing-masing. Nabi SAW pernah bersabda, "Inna li rabbika 'alaika haqqan." Sesungguhnya Tuhanmu itu memiliki hak. Wa inna li jasadika 'alaika haqqan. Dan sesungguhnya tubuhmu itu punya hak. Istrimu punya hak, anak-anakmu punya hak, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita belajar, kita mengetahui skala prioritas, maka kita bisa menentukan porsi masing-masing dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi 4 hal kenapa kita perlu membahas tema seperti ini, yaitu manfaatnya sangat-sangat besar. Kemudian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang harus kita perhatikan dalam menentukan ibadah di bulan Ramadan, yaitu mengedepankan ibadah-ibadah yang wajib, kemudian baru kita melakukan atau sibuk dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Kami ulangi, skala prioritas yang pertama, khususnya di bulan Ramadan dan di luar Ramadan, yaitu kita harus mengedepankan amalan-amalan yang hukumnya wajib dibandingkan dengan amalan-amalan atau ibadah yang hukumnya sunnah. Kenapa demikian? Karena dalam hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha qala." Sesungguhnya Allah berfirman, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi." Allah berfirman dalam hadis qudsi, barang siapa yang mengganggu waliku, kata Allah, maka aku akan mengumumkan peperangan dengannya. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Dan tidaklah seorang hamba, kata Allah, mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai melainkan apa-apa yang aku wajibkan kepadanya. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Sampai akhir hadis qudsi ini. Dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya amalan atau ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan-amalan yang hukumnya apa? Wajib. Ini yang nomor 1. Kemudian Allah sebutkan wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya, dan ada seorang hamba yang itu rajin untuk mengumpulkan pahala, rajin untuk mengumpulkan ganjaran. Maka hamba ini dia melakukan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan yang dianjurkan. Ya, sekali lagi ini merupakan dalil bahwasanya amalan yang wajib itu harus diperhatikan. Setelah itu baru kita melakukan amalan-amalan yang sunnah. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya seseorang di bulan Ramadan dia rajin sholat tarawih. Kemudian ternyata sholat maghrib dia di rumah, dia enggak berjamaah di masjid atau di musola. Sholat isya'nya mungkin di rumah, baru ketika tarawih dia datang ke masjid atau musola. Ini keliru. Ya, ini sangat disayangkan. Kenapa? Karena sholat tarawih
itu hukumnya adalah sunnah. Salat tarawih berjamaah ini hukumnya sunnah, dianjurkan. Sedangkan salat berjamaah 5 waktu menurut pendapat yang lebih kuat adalah hukumnya wajib. Hukumnya fardu ain, khususnya bagi kaum laki-laki. Khususnya bagi kaum laki-laki. Banyak sekali dalil yang menunjukkan akan kewajiban salat berjamaah bagi kaum laki-laki di masjid atau di musola yang dekat dengan rumahnya. Maka jangan kita semangat salat tarawih kemudian ternyata salat 5 waktu kita enggak berjamaah bagi kaum laki-laki. Ya. Bahkan Nabi SAW di masa hidup beliau itu beliau berkeinginan untuk memerintahkan salah seorang sahabat untuk menjadi imam. Biasanya Nabi itu jadi imam. Maka beliau suatu saat beliau memerintahkan salah seorang sahabat untuk jadi imam. Kemudian beliau mengecek ke rumah-rumah yang di situ ada laki-laki enggak datang ke masjid, mau dibakar rumahnya. Maka ini adalah salah satu bentuk perhatian Nabi SAW tentang salat berjamaah ini. Ya. Maka marilah kita perhatikan dalam masalah ini, salat berjamaah ini harus kita dahulukan. Salat tarawih itu penting, itu berpahala, tapi salat 5 waktu dengan berjamaah ini juga lebih penting dan lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain misalnya seseorang dia bangun di waktu sahur. Dia makan sahur. Kemudian mungkin kekenyangan, akhirnya ngantuk. Kemudian dia tidak sholat subuh dengan berjamaah. Ini juga tidak tepat. Ya, karena sholat subuh dengan berjamaah itu adalah hukumnya sebuah kewajiban menurut pendapat yang insya Allah lebih kuat. Adapun makan sahur ini adalah hukumnya apa? Sunnah. Ya, tetap kalau kita lakukan dua-duanya itu penting. Jadi ketika makan sahur maka jangan terlalu berlebihan sampai kemudian kita ngantuk akhirnya kelewatan sholat subuh dengan berjamaah. Pernah suatu saat di zaman Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, ketika beliau menjadi khalifah, itu beliau pernah sholat subuh Umar. Umar ini sholat subuh jadi imam. Kemudian setelah salam Umar radhiyallahu anhu mengecek siapa orang-orang yang enggak hadir sholat subuh di situ. Dicek satu persatu. Ternyata ketahuan ada seseorang yang enggak datang sholat subuh berjamaah. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Umar? Umar radhiyallahu anhu mendatangi rumah orang tadi yang enggak datang sholat subuh berjamaah. Didatangi rumahnya, diketok pintunya, kemudian ternyata yang ada istrinya orang tadi, orang yang enggak datang sholat subuh berjamaah. Kemudian Umar bertanya, kemana suamimu? Kenapa enggak datang sholat subuh dengan berjamaah? Maka istrinya ini mengatakan dia tadi sholat malam, sholat malamnya itu lama. Kemudian kecapean, akhirnya ketiduran, sampai enggak datang ke masjid. Maka di sini Umar kurang setuju dengan perilaku orang tersebut. Ya. Dan beliau berusaha untuk menasihati orang tersebut supaya tidak dilalaikan dari amalan sunnah sampai melalaikan amalan yang wajib. Jadi di antara contoh dari sekian banyak contoh bahwasanya amalan yang wajib bagaimanapun bentuknya harus kita prioritaskan, harus kita kedepankan. Contoh yang lain, ketika seorang anak misalnya dia beriktikaf di 10 hari terakhir Ramadan, dia iktikaf. Kemudian ternyata orang tuanya nelpon, ada keperluan urgen, orang tuanya nyuruh pulang, maka seorang anak harus mendahulukan berbakti sama orang tua, karena hukumnya apa? Wajib. Sedangkan iktikaf hukumnya apa? Sunnah. Maka ini harus kita perhatikan. Bahkan ini tadi contoh-contoh kenapa kita perlu membahas tentang skala prioritas dalam melaksanakan ibadah, di antaranya di bulan Ramadan, supaya kita bisa mendahulukan mana yang harus didahulukan dan mengakhirkan, menunda mana yang bisa ditunda. Contoh yang lain misalnya sedekah. Di bulan Ramadan ini kita dianjurkan memperbanyak sedekah. Itu sebuah kepastian. Karena Nabi SAW itu beliau sangat dermawan. Dan kedermawanan Nabi sangat
menonjol sekali ketika di bulan Ramadan, sangat lebih dermawan lagi. Di hari-hari biasa di luar Ramadan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat dermawan. Di dalam Ramadan beliau lebih dermawan lagi, ya. Maka di sini ketika seseorang sedekah itu juga harus diperhatikan. Dilihat dulu dirinya cukup, kemudian anak istrinya cukup. Lihat dulu orang tuanya cukup, alhamdulillah. Kemudian setelah orang tuanya cukup, dilihat kerabat dekatnya, paman, bibi, sepupu, keponakan. Ini semuanya dilihat. Kalau ada di antara mereka yang masih membutuhkan bantuan, yang masih kesulitan, maka bantu mereka terlebih dahulu. Sebelum kita membantu orang lain yang tidak ada hubungan darah sama sekali dengan diri kita. Ya. Jadi sedekah itu luar biasa pahalanya, apalagi kalau sedekah itu dilakukan kepada kerabat kita sendiri yang masih memiliki hubungan apa? Hubungan darah. Nabi SAW sebutkan sedekah kepada kerabat itu ada 2 pahala. Pahala sedekah yang pertama, yang kedua adalah pahala silaturahmi. Ya. Jadi ini kita cek kembali saudara-saudara kita terdekat, kerabat-kerabat kita, barangkali ada mereka yang membutuhkan uluran tangan, kita bantu. Supaya di bulan Ramadan mereka bisa maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Hajar. Man syaghalahul fardu anin nafli fahuwa ma'dzurun. Barang siapa yang disibukkan dengan amalan yang wajib sampai tidak sempat melakukan amalan-amalan sunnah, maka dia dimaafkan. Wa man syaghalahun naflu anil fardi fahuwa maghrur. Barang siapa yang disibukkan dengan amalan sunnah sampai meninggalkan yang wajib, maka orang ini tertipu. Orang ini tertipu. Siapa yang menipu? Yaitu iblis. Ya. Barang siapa yang sibuk dengan amalan sunnah sampai meninggalkan yang wajib, maka orang ini adalah orang yang tertipu, kata para ulama. Ya. Ini menunjukkan pentingnya kita memahami tentang skala prioritas dalam beribadah, di antaranya di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, itu tadi yang pertama ya, skala prioritas yang pertama itu dahulukan amalan yang wajib, kemudian baru amalan yang sunnah. Kemudian yang kedua, di antara hal-hal penting berkaitan dengan skala prioritas adalah meninggalkan yang haram, kemudian baru meninggalkan yang makruh. Jangan yang makruh itu kita tinggalkan, tapi yang haram justru kita kerjakan. Ini keliru. Ya, ini keliru. Bahkan kalau dalam masalah yang kedua ini, meninggalkan yang haram itu bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di setiap waktu ya. Di setiap umur, di setiap kesempatan, di setiap hari itu kita harus meninggalkan yang haram. Oleh karena itu dalam sebuah hadis, Nabi SAW memberikan warning, memberikan wanti-wanti. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang puasa, dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar dan rasa haus. Ya. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa ta'ab was sahar. Atau kama qala. Dan berapa banyak orang yang salat malam, dia salat malam tidaklah dari salat malamnya kecuali rasa lelah dan capek. Ya. Kenapa kok bisa demikian? Karena ketika seseorang itu melakukan ibadah puasa, ternyata yang puasa itu cuma perutnya saja. Yang puasa itu cuma apa? Perutnya. Lisannya tidak berpuasa. Lisannya masih melakukan yang haram, menghibah, mengadu domba, mencaci maki, mencemooh, menyebarkan aib, dan lain sebagainya. Kemudian matanya juga tidak ikut puasa. Matanya masih melihat hal-hal yang diharamkan. Telinganya juga masih mendengar hal-hal yang diharamkan. Tangannya, kakinya juga sama. Maka di sini harus kita lebih ekstra hati-hati. Ya, jangan sampai ketika kita puasa
yang dimana puasa itu kita meninggalkan makan dan minum dan pembatal-pembatal puasa mulai dari terbitnya fajar sampai kapan? Terbenamnya matahari. Jadi makan dan minum pada asalnya kan boleh kan? Makan dan minum itu boleh. Hanya saja dilarang ketika ibadah puasa dari waktu sekian sampai sekian. Kalau yang mubah, makan kan mubah, minum itu mubah. Itu kita tinggalkan karena kita sedang melaksanakan ibadah puasa, maka yang haram harus kita tinggalkan juga. Wong yang mubah kita tinggalkan. Makan itu mubah, asalnya makan itu boleh. Minum itu boleh, cuman dilarang dalam waktu tertentu karena sedang ibadah puasa. Kalau yang mubah itu kita tinggalkan, lah mengapa yang haram masih kita kerjakan? Ini kan keliru. Ya. Ini ada namanya sebuah kekeliruan. Harus kita hati-hati dalam hal-hal seperti ini. Ya. Itu tadi yang kedua, jadi tinggalkan yang haram, kemudian baru yang makruh. Yang haram ini banyak. Kita ingat-ingat lagi mana yang haram, mana yang makruh, ini kita ingat-ingat lagi. Jangan sampai ibadah puasa kita itu hanya menghasilkan lapar dan dahaga, tapi tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasanya sah. Tidak, dia enggak harus mengulang, dia tidak perlu mengqadha, cuman enggak ada pahalanya karena orang ini tidak meninggalkan hal-hal yang diharamkan seperti penyakit-penyakit lisan seperti ghibah, berdusta dan lain sebagainya. Ya, ini yang kedua di antara skala prioritas adalah berkaitan dengan hal-hal yang haram, ini harus benar-benar kita tinggalkan. Karena tentunya perkara-perkara yang haram itu kalau dikerjakan di waktu-waktu utama seperti Ramadan, dosanya tidak sama dengan perkara yang haram di luar Ramadan. Ya, waktu yang mulia itu bisa melipat gandakan dosa. Dosa itu bisa berlipat-lipat ketika dikerjakan di waktu yang mulia seperti bulan Ramadan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, di antara yang disebutkan oleh para ahli ilmu dalam menentukan skala prioritas adalah memerhatikan masalah hati. Memerhatikan masalah ibadah-ibadah hati. Ibadah hati ini contohnya ikhlas, kemudian tawakal, kemudian cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, dan lain sebagainya. Jadi memperhatikan ibadah hati, khususnya keikhlasan, ini sangat-sangat penting karena termasuk skala prioritas. Buktinya mana? Buktinya adalah Nabi SAW itu sebutkan dalam beberapa hadis. Ada di antaranya 3 hadis. Ya, beliau sebutkan di antaranya 3 hadis yang di situ beliau tekankan tentang masalah ibadah hati. Nanti kalau masuk Ramadan biasanya kita akan sering mendengar hadis-hadis ini. Rasul SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa dilandasi dengan iman, iman ini ibadah hati. Iman itu termasuk ibadah hati juga. Wahtisaban, yaitu dengan mengharapkan pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa terdahulu dari orang tersebut. Kemudian hadis yang kedua, man qama ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang melakukan ibadah salat malam di bulan Ramadan, itu salat tarawih, dilandasi dengan iman dan berharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Hadis yang ketiga, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang bangun di waktu malam Lailatul Qadar, ya, di 10 hari terakhir, itu dia bangun untuk beribadah, dilandasi dengan iman dan berharap pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut, dosa-dosa yang terdahulu. Ini di antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan akan pentingnya ibadah hati. Imanan wahtisaban, yaitu dilandasi dengan iman dan mengharapkan pahala. Ya, sehingga ketika seseorang itu puasa, maka
dia puasa itu bukan hanya rutinitas. Ya, rutinitas tahunan namanya orang Islam maka dia puasa, tidak. Tapi dilandasi dengan iman. Dia iman bahwasanya Allah mewajibkan puasa. Dia beriman tentang pahala puasa yang sangat besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman nanti di surga itu ada pintu Ar-Rayyan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang berpuasa, itu iman. Ya, dilandasi dengan iman, dan iman ini termasuk amalan hati. Karena para ulama Ahlussunnah mengatakan iman itu i'tiqadun bil qalbi. Iman itu diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan anggota badan. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ini menunjukkan iman ini adalah amalan hati yang sangat penting, harus kita perhatikan dalam ibadah di bulan Ramadan. Kemudian ihtisab. Apa yang dimaksud dengan ihtisab? Mengharap pahala. Disebutkan oleh para ulama, diantaranya Al-Imam Al-Khattabi, ihtisab itu adalah an yasumahu ala ma'na raghbati fi sawabihi. Seseorang ketika puasa itu dia benar-benar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tibatan nafsihi bidzalika, hatinya itu gembira. Hatinya itu bukan merasa berat, merasa kesulitan, tapi hatinya itu senang, happy gitu. Kalau orang namanya ihtisab itu hatinya senang. Dengan puasa itu senang, dia betah. Ya. Jadi bukan kemudian ghairu mustasqilin li siyamihi. Dia tidak merasa berat dengan ibadah puasa ini. Ya. Dia tidak merasa berat dengan ibadah puasa. Senang, soalnya hatinya itu senang. Ini namanya ihtisab. Dan ini termasuk ibadah hati. Terkadang ada sebagian orang itu dia puasa, kemudian dia merasa berat. Baru azan zuhur dikira sudah azan maghrib. Ya. Dia mengira azan asar dikira azan maghrib. Dia berharap azan zuhur dan asar itu semoga azan maghrib aja gitu. Ini merasa berat, karena merasa berat. Dan ini bukan namanya ihtisab. Namanya ihtisab itu seseorang melakukan ibadah puasa dengan senang hati, tidak merasa berat dengan ibadah puasa tersebut, wala mustatilun li ayyami, dan tidak merasa lama puasa itu. Ya. Jadi kalau orang itu sudah senang dengan ibadah puasa yang itu adalah kewajiban, maka dia nggak akan kerasa tiba-tiba sudah maghrib. Ya, tiba-tiba sudah maghrib. Kenapa? Karena dia senang akan ibadah tersebut. Ini namanya ihtisab. Dan ini adalah termasuk ibadah hati. Maka perhatikan masalah iman dan masalah ihtisab. Benar-benar kita mengharapkan pahala dan benar-benar kita mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini peluang para jemaah. Ya, ketika kita dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan, itu peluang. Peluang untuk mendapatkan ampunan sebesar-besarnya. Di saat ibadah puasa Ramadan, di saat sholat tarawih, di saat menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Ini peluang besar untuk mendapatkan ampunan dari Zat yang Maha Mengampuni, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita puasa, itu kita hadirkan bahwasanya kita ini manusia pendosa. Kita ini banyak salah, kita banyak melakukan kekhilafan, masa lalu kita yang suram, masa lalu kita mungkin jauh dari agama, jauh dari ketaatan. Ini semuanya butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ketika kita puasa, ketika kita tarawih, ketika kita menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah, ini semuanya akan diiringi dengan namanya ihtisab, imanan wahtisaban. Ya. Jadi ketika kita tarawih itu bukan karena nggak enak sama teman, nggak enak sama tetangga, nggak enak sama sahabat, tapi benar-benar iman dan ihtisab. Ini namanya yang ketiga adalah memperhatikan masalah hati. Masalah hati. Kemudian yang keempat, di antara skala prioritas dalam beribadah di bulan Ramadan adalah memperhatikan amalan-amalan yang manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Dengan amalan-amalan yang hanya pahalanya itu untuk diri sendiri atau manfaatnya untuk diri kita sendiri. Misalnya bagaimana? Di antara amalan-amalan yang pahalanya itu atau manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang adalah dengan memberikan berbuka bagi orang-orang yang berpuasa di saat mereka berbuka. Itu manfaatnya besar. Ya. Jadi kita mengeluarkan uang, kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kita memberikan buka puasa ketika orang-orang kaum muslimin sedang berbuka, itu manfaatnya dirasakan oleh banyak orang. Ya. Bahkan kita juga akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu sendiri tanpa mengurangi pahala yang puasa tadi. Ini namanya amalan yang manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang atau sifatnya itu sosial. Ya, sifatnya sosial. Maka marilah kita berlomba-lomba untuk melakukan amalan-amalan seperti ini. Kita sumbang di sini, kita sumbang di sana, beberapa porsi nasi, beberapa air mineral, beberapa dus kurma dan sebagainya. Ya. Nabi SAW dalam salah satu hadis beliau pernah bersabda, "Ittaqun nar walau bisyikki tamrah." Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah separuh biji kurma. Jadi kalau seseorang enggak punya apa-apa, pailit sudah. Tapi orang ini masih punya satu butir kurma, kemudian dia separuh, dia sedekahkan kepada fakir miskin, maka separuh butir kurma ini, insya Allah dengan izin Allah, kalau orang ini ikhlas, itu bisa menghalangi orang ini dari azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan kalau seseorang itu nyumbang misalnya 1 dus kurma, 1 kilo, 2 kilo dan seterusnya, maka insya Allah ini semuanya bisa menjaga kita, menghindarkan kita, menjauhkan kita dari azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Karena manfaatnya luar biasa, memberikan buka kepada orang-orang yang berpuasa ketika sudah waktunya berbuka. Ya. Misalnya kita nyumbang air mineral. Nyumbang air mineral ini juga luar biasa pahalanya. Bahkan Nabi SAW pernah menyebutkan sebuah cerita bahwasanya ada seseorang kehausan, kemudian dia butuh air, dia nggak dapat air. Dia turun ke sumur untuk minum dari air sumur tersebut. Setelah rasa dahaganya hilang, orang ini manjat ke atas. Kemudian manjat ke atas, ternyata di situ ada anjing yang kehausan. Akhirnya orang ini mau nolong. Dia turun lagi ke sumur, dia copot sepatunya, kemudian dia menyeduh air, ngambil air dan digigit dengan giginya, dan dia manjat lagi ke atas, dan dia berikan kepada anjing yang kehausan tadi. Kemudian disebutkan dalam hadis tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala fasyakarahu lahu faghfara lahu. Maka Allah berterima kasih kepada laki-laki tadi, dan Allah mengampuni dosa orang tersebut. Ini bayangkan, seseorang memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan, itu pahalanya apa? Allah mengampuni dosa orang tersebut. Lah bagaimana kalau ada seorang muslim, seorang muslimah, dia nyumbang 1 dus air mineral atau lebih, kemudian dia berikan kepada orang-orang yang sedang kehausan ketika mereka berpuasa, ketika waktu maghrib mereka minum dari air yang kita sumbang, maka di sini pahalanya jauh lebih besar dibandingkan dengan memberikan minum kepada seekor anjing. Ya, ini adalah yang keempat di antara hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam skala prioritas dalam beribadah, yaitu kita perhatikan amalan-amalan yang di situ manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang, dibandingkan dengan amalan yang manfaatnya untuk kita sendiri. Salat itu kita sendiri manfaatnya, baca Al-Quran manfaatnya untuk kita sendiri, ya. Dan i'tikaf manfaatnya untuk kita sendiri. Adapun sedekah dengan berbagai macam bentuknya, ini manfaatnya dirasakan oleh banyak orang. Ya, dirasakan oleh banyak orang. Ini yang keberapa? Yang keempat. Kemudian yang kelima, di antara skala prioritas dalam bulan Ramadan adalah memperhatikan amalan-amalan yang menjadi ikon bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini punya ikon ibadahnya. Di antaranya adalah puasa, kemudian sedekah, kemudian baca Al-Quran. Ya. Jadi bulan Ramadan ini kesempatan supaya kita berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran. Karena ini ikonnya bulan Ramadan. Karena di situ Allah menurunkan apa? Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang di situ Allah turunkan Al-Quran. Ya, memang para ulama mengatakan tidak ada kewajiban untuk menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, enggak ada. Tidak ada kewajiban seseorang itu harus khatam, itu tidak ada. Yang penting dia memperbanyak membaca Al-Quran. Ini adalah penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ketika kita punya target,
minimal 1 kali hatam, 2 kali hatam itu lebih baik. Ya. Karena dengan itu kita akan termotivasi, kita akan terpacu untuk apa? Berlomba-lomba untuk memperbanyak membaca apa? Al-Qur'an. Ya. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya. Misalnya ketika kita bangun sahur sambil menunggu istri menyiapkan hidangan, kita bisa baca Al-Qur'an, kan begitu bisa. Paling enggak 1 halaman, 2 halaman dapat itu insyaallah. Ya. Kemudian jadi di waktu sahur itu para jemaah, waktu sahur itu jangan kita fokus dengan makan sahurnya. Tapi waktu sahur ini gunakan untuk sholat sunnah 2 rakaat tanpa witir, karena kita witir sudah di sore harinya ya. Setelah sholat isya kita ikut imam tarawih bersama, kemudian di situ ada witir. Maka kalau kita mau sholat lagi di malam harinya, cukup sholat 2 rakaat tanpa apa? Witir. Ya. Kemudian kita baca Al-Quran dan jangan lupa perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar di waktu sahur. Karena di antara waktu spesial untuk membaca istighfar adalah ketika waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka ini memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi baca Al-Qur'an kita usahakan punya waktu sahur. Kemudian mungkin ketika menunggu waktu berbuka, ya. Kemudian setelah tarawih kita baca sekian lembar. Yang penting kita punya target, kita bisa khatam Al-Qur'an di bulan Ramadan. Walaupun itu bukan sebuah kewajiban. Kita dengarkan azan dulu, baru kita lanjutkan sedikit ya. Ada 1 poin lagi yang masih belum kita sampaikan. Wallahu a'lam.
Baik, poin yang kelima di antara hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam skala prioritas adalah yang kelima, melakukan amalan-amalan yang ringan tapi berpahala besar. Lakukan amalan-amalan yang ringan tapi berpahala besar. Di antaranya ini bukan hanya khusus Ramadan, tapi bisa juga di luar Ramadan. Hanya saja di dalam bulan Ramadan itu kesempatan lebih terbuka. Misalnya ketika seorang laki-laki sholat berjamaah di masjid sholat subuh, maka hendaknya kalau dia tidak ada keperluan, maka dia berdiam diri di tempat setelah dia sholat, kemudian dia baca zikir pagi, dia baca Al-Quran sampai matahari terbit. Kemudian matahari terbit jangan langsung sholat, kita tunggu sampai 15 menit baru kita sholat 2 rakaat. Maka di situ pahalanya seperti apa? Pahala haji dan umroh sempurna. Ini di antara amalan yang insya Allah itu amalan yang ringan ya, amalan yang mudah, tapi Nabi SAW sebutkan pahalanya besar. Karena apa? Karena Ramadan itu biasanya kita kalau di luar Ramadan kita ada sarapan, tapi di Ramadan kita nggak ada. Karena sudah sahur, maka nggak perlu cepat-cepat untuk pulang ke rumah. Kita berdiam diri di masjid atau di musola tempat kita sholat subuh berjamaah, kita tunggu sampai matahari terbit plus 15 menit baru kita sholat 2 rakaat, bisa niat sholat duha, baru kita pulang. Ini pahalanya besar. Ya kalau bisa tiap hari alhamdulillah selama Ramadan. Kalau nggak bisa ya sebisa mungkin di waktu Sabtu Ahad, ketika weekend atau yang semisalnya. Ya ini pahalanya besar. Kemudian di antara amalan yang ringan pahalanya besar yang bisa kita lakukan khususnya di Ramadan, di antaranya adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah ditanya dalam hadis riwayat Ahmad, ya, anna rajulan sa'alahu faqala, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi SAW, ayyus shaimina a'dhamu ajran, orang yang puasa yang bagaimana ya Rasulullah yang pahalanya itu paling besar. Jadi ada seorang laki-laki tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, di antara pertanyaannya, orang yang berpuasa yang bagaimana yang pahalanya itu besar. Maka Nabi SAW menjawab, aksaruhum lillahi dzikron. Aksaruhum lillahi dzikron. Orang yang puasa, termasuk puasa wajib ataupun puasa sunnah, yang paling besar pahalanya, aksaruhum lillahi dzikron. Adalah orang yang paling banyak, paling sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita ingin pahala yang besar dengan amalan yang ringan, ketika kita puasa itu perbanyak zikir. Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zikir ini kan ada dua macam. Ada zikir yang muqayyad, itu terikat. Misalnya setelah sholat itu tasbih 33, tahmid 33. Ini namanya zikir muqayyad, terikat dengan jumlah tertentu. Ada juga yang kedua adalah zikir mutlak, tidak terikat dengan bilangan-bilangan tertentu, sebanyak mungkin. Ya, jadi misalnya kita berangkat kerja di saat berpuasa, kita berbanyak tasbih, tahmid, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Mau dibolak-balik enggak masalah. Berbanyak istighfar, berbanyak salawat kepada Nabi SAW. Kemudian baca Al-Quran, baca surat-surat pendek. Mulai Ad-Duha sampai An-Nas selesai diulangi lagi sampai kita sampai di tempat kerja. Ya. Kemudian pulangnya juga sama. Yang penting adalah kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya ketika sedang melaksanakan ibadah puasa. Karena jelas Nabi mengatakan aksaruhum lillahi dzikron. Orang yang puasa yang paling besar pahalanya adalah orang yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan skala prioritas dalam beribadah khususnya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang menambahkan atau bertanya, kita persilakan. Iya, silakan. Yang memberikan anak kepada orang yang puasa atau istilahnya takjil. Bagaimana kalau larangannya berikan setelah sholat maghrib, katakanlah dapat nasi setelah itu apa badannya sama yang memberikan takjil. Katakan ada yang makan takjilnya di rumah. Baik, dalam masalah memberikan makanan bagi orang yang
puasa ketika mereka berbuka ini sifatnya umum ya. Jadi Nabi SAW sebutkan innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Ketika kita nyumbang, baik itu donasi berupa transfer atau kita nyumbang makanan jadi siap saji, siap makan, kita letakkan entah orang itu makannya pas sebelum sholat maghrib, yang penting sudah azan maghrib ya. Kemudian atau setelah sholat maghrib atau setelah tarawih itu urusan mereka. Yang penting niat kita apa? Niat kita ingin mendapatkan pahala memberikan buka kepada orang yang berbuka di saat waktu berbuka. Terlepas mereka makannya mungkin bahkan ada yang digunakan untuk sahur misalnya karena kebanyakan. Itu sudah urusan mereka. Yang penting kita berusaha menjaga niat kita itu aja. Ya. Jadi jangan kita terlalu khawatir. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dan Allah Subhanahu wa taala Maha murah tentang pahalanya kepada kita semuanya. Yang penting kita ikhlas itu aja dan semangat untuk berlomba-lomba dalam memberikan buka kepada kaum muslimin di saat mereka waktunya berbuka. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Ini. Iya. Iya, ketika kita memiliki harta yang tidak banyak atau terbatas, ya karena Allah memberikan titipan kepada kita harta yang tidak terlalu banyak, kemudian kita sedekah ini kita pending dulu sampai nanti menunggu malam-malam ganjil, misalnya malam 21, malam 23, 25 dan sebagainya. Maka di sini alangkah baiknya kalau kita menggabungkan. Jadi misalnya kita Ramadan itu kalau bisa tiap hari sedekah, kemudian di malam-malam terakhir, malam ganjil itu nominalnya lebih kita besarkan. Ya. Jadi misalnya di bulan Ramadan, misalnya sekian ribu, sekian puluh ribu. Kemudian nanti masuk malam-malam terakhir itu nominalnya lebih kita besarkan, misalkan sampai ratusan ribu dan sebagainya. Ya. Jadi menggabungkan itu lebih baik daripada kita mengakhirkan. Toh kita nggak tahu apakah kita nanti ketemu sama malam-malam ganjil atau tidak, kan kita nggak tahu. Ya, karena satu hari setiap detik di bulan Ramadan itu sangat mahal, sangat berharga. Bahkan saya pernah baca perkataan salah seorang ulama, kalau nggak salah Al-Imam Ibnul Jauzi, itu penghuni kubur, orang-orang yang saat ini sedang di alam kubur, di alam barzakh, itu mereka sangat ingin kembali ke dunia, bisa ketemu satu hari saja di Ramadan. Bukan 30 hari loh ya, bukan 29 hari, bukan satu pekan, bukan 2 pekan, tapi mereka berangan-angan seandainya mereka kembali ke dunia, bertemu satu hari saja di bulan Ramadan. Ya, ini menunjukkan sangat-sangat agungnya bulan Ramadan ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan kita menunggu di 10 hari terakhir, tetap kita usahakan setiap hari atau setiap 2 hari kita bisa sedekah ya. Karena start yang bagus itu insya Allah nanti akhirnya juga bagus. Tapi kalau start kita sudah kelabakan, start kita berantakan, nanti khawatirnya di akhir-akhir kita kewalahan. Wallahu alam. Jadi daripada kita menunggu di akhir nanti, maka usahakan kita rutin setiap hari atau sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Setiap hari sedekah, nanti mungkin di malam-malam ganjil yang di situ diharapkan ada Lailatul Qadar, nominalnya lebih kita besarkan. Wallahu alam bishawab. Ya, yang belakang. Salat tarawih itu kan salat sunnah. Iya. Boleh nggak dilakukan di luar bulan Ramadan? Bolehkah dilakukan apa? Di luar bulan Ramadan boleh nggak? Iya. Salat tarawih. Untuk sholat tarawih ini, sebetulnya ini kan sholat tarawih itu nama lain dari sholat tahajud, sholat malam. Sholat tarawih itu dilakukan dengan berjamaah, ini lebih utama. Dan ini khusus di bulan Ramadan. Adapun di luar Ramadan, tetap kita sholat malam ya, sholat tahajud atau sholat atau qiyamul lail, ini tetap. Karena Nabi SAW pernah memberikan sindiran kepada salah seseorang, ya Abdullah, la takun misla fulan, janganlah kau seperti si fulan. Dulu dia rajin sholat malam, kemudian dia tinggalkan. Ya. Jadi kalau sholat itu dengan berjamaah, ini khusus di bulan Ramadan. Adapun di luar Ramadan, kita sholat malamnya sendiri-sendiri. Boleh sesekali berjamaah dengan istri misalnya, dengan anak, itu sesekali, bukan secara rutin tiap hari. Ini di luar Ramadan. Adapun disyariatkannya sholat tarawih dengan berjamaah ini khusus selama bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup.
karena waktunya sudah iqamah. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan dan mudah-mudahan kita bisa diberikan taufik oleh Allah, diberikan kemudahan untuk bisa maksimal di bulan Ramadan, berlomba-lomba dalam mengumpulkan pahala. Karena bisa jadi Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir kita nggak tahu, karena banyak saudara-saudara kita yang mereka sudah mendahului kita dan mereka nggak bisa ketemu dengan Ramadan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.